Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 yang Pak Anas banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi pidato persuasif berkaitan dengan struktur teks. Pada kesempatan yang lalu kalian sudah menyimpulkan isi dari pidato persuasif. Baik, struktur isi pidato persuasif mirip dengan teks eksposisi yang sudah kalian pelajari di kelas 8. Di kelas 8 di semester 1 kalian sudah belajar tentang teks eksposisi. Barangkali kalian juga masih ingat apa saja struktur dalam teks eksposisi. Di antaranya ada tesis atau pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Karena pidato persuasif ini termasuk dalam bagian teks eksposisi juga, maka strukturnya tidak jauh berbeda. Di antaranya adalah, yang pertama adalah pernyataan posisi. Nah, pernyataan posisi ini adalah berkaitan dengan bagaimana sudut pandang kita mengenai isu yang sedang dibahas. Apakah kita setuju atau tidak setuju? Atau istilah lainnya adalah kita berada di posisi pro atau kontra terkait isu yang akan disampaikan atau pidato persuasif yang akan kita sampaikan. Nah, pernyataan posisi ini merupakan bagian awal, bagian pendahuluan, memberikan sudut pandang atau pendapat kita berkaitan dengan isu, tema, topik yang akan dibahas dalam pidato persuasif. Misalkan tentang merokok. Nah, sudut pandang kita bagaimana? Nah, tentunya kita tidak setuju dengan isu tersebut. Kemudian yang kedua adalah tahapan argumen. Tahapan argumen ini berisi pendapat-pendapat yang akan kita sampaikan berikut dengan fakta, dikuatkan dengan fakta-fakta terkait dengan argumen tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah penguatan pernyataan posisi. Nah, di bagian akhir ini, dalam pidato persuasif, orang yang menulis atau yang akan menyampaikan pidato persuasif akan menyampaikan penguatan kembali dari argumentasi yang sudah disampaikan, menegaskan kembali posisi kita, apakah kita setuju atau tidak setuju dengan isi teks yang sedang dibahas. Seperti itu, kita akan melanjutkan untuk bagian-bagian yang lebih detail dari masing-masing struktur. Pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis. Ya, sudut pandang kita berada di posisi seperti apa? Kita setuju atau tidak setuju. Misalkan isu yang dibahas adalah tentang pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi seperti ini. Nah, posisi kita bagaimana? Apakah kita setuju atau tidak setuju dalam kita menyampaikan pidato persuasif tersebut? Nah, sebaiknya kita memilih isu atau topik yang aktual di masyarakat, ya, yang kekinian, yang up to date, sehingga apa yang kita sampaikan ini menarik bagi orang lain. Jangan mengambil isu-isu yang sudah terlampau sering disampaikan sehingga nanti audiens kita tidak akan tertarik dengan isu yang kita sampaikan. Nah, seperti yang Pak Anas sampaikan tadi terkait dengan isu pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Nah, kita di posisi mana? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Nah, kita setuju atau tidak setuju itu ada penguatannya, ada landasannya berupa fakta-fakta, gitu ya. Nah, ketika kita akan berada di posisi awal ini, di bagian awal pernyataan posisi ini, di antaranya kita dapat menguji dengan pernyataan-pernyataan. Nah, misalkan siapa yang akan kita yakinkan, ya, pihak mana yang kita tuju untuk pidato persuasif ini. Kemudian apa yang diyakinkan, apa yang kita yakinkan. Kira-kira harapan kita setelah kita memberikan pidato persuasif itu, baik secara tertulis maupun lisan, harapannya pembaca maupun orang yang menyimak audiensi kita, ya, harapan kita bagaimana setelah kita menyampaikan pidato persuasif tersebut. Kemudian jenis argumentasi apa yang menarik, ya, pendapat apa, opini apa yang menarik bagi mereka. Kemudian yang terakhir adalah pernyataan yang menyatakan posisi secara jelas. Kita harus tegas, kita berada di posisi mana, setuju atau tidak setuju. Begitu ya. Jadi yang terpenting adalah memilih isu topik yang kekinian, ya, sehingga akan menarik bagi orang lain yang aktual di masyarakat. Kalau sudah paham, kita akan melanjut di tahap argumen.
atau tahap argumentasi. Nah, tahap ini merupakan tahap bagian kedua dalam struktur teks pidato persuasif ya. Bagian ini akan dikembangkan secara logis, dibuktikan dengan alasan, bukti pakar, bukti dari tokoh, kemudian informasi statistik. Nah, agar argumentasi kita ini efektif, kita akan menyertakan fakta. Fakta ini bisa saja didukung dengan tabel, dengan angka misalnya, angka jumlah keikutsertaan siswa dalam pembelajaran daring atau online bagaimana, kemudian disertakan dengan gambar-gambar yang mendukung atau kutipan tertentu yang akan menguatkan posisi kita, yang akan menguatkan argumentasi kita. Nah, penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya kita hindari, jangan sampai digunakan. Kemudian urutan dalam menulis atau menyampaikan argumentasi ini, kita bisa memulai dari yang paling kuat atau paling lemah atau sebaliknya. Ya, jadi kan argumentasinya banyak nih. Misalkan kita setuju dengan pembelajaran daring atau PJJ jarak jauh. Nah, argumentasinya misalnya penyebaran virus corona COVID-19 masih sangat besar. Kemudian anak-anak rentan terhadap penyebaran ini dan seterusnya. Kita akan urutkan secara logis nanti argumentasi yang kita sampaikan, pendapat atau opini yang kita sampaikan. Kemudian setiap pengembangan itu berisi sejumlah kalimat, ya. Setiap paragraf disusun dengan topik dan ada gagasan utamanya. Jadi nanti harus logis, harus padu di antara satu bagian dengan bagian yang lain. Baik, yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah penguatan pernyataan posisi. Nah, di dalam struktur pidato persuasif bagian akhirnya adalah simpulan ya. Sebenarnya ini simpulan, tapi simpulan ini kemudian kita mengulangi lagi, menegaskan lagi posisi kita setuju atau tidak setuju dengan topik yang dibahas. Nah, kita perkuat lagi, ya kalau misalkan ada berupa ajaan ya kita tegaskan. Untuk itu, marilah kita mendukung program pemerintah dan seterusnya. Vaksinasi misalnya, kita akan mengambil isu tentang vaksinasi, ya, isu yang aktual, isu yang kekinian saat ini. Untuk itu, kita sebagai warga masyarakat harus taat dan patuh apapun yang kemudian menjadi keputusan kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan program vaksinasi dan seterusnya, ya. Jadi fungsinya di bagian akhir ini adalah menegaskan kembali, menguatkan kembali posisi dari isu yang kita bahas, seperti itu. Kalau secara lisan ya nanti tentunya terkait dengan nadanya, kita menyampaikan tinggi rendahnya, kemudian mimik bahasa tubuh dan seterusnya. Tapi kalau secara tulis ya kita siapkan dulu nanti naskahnya ini berarti harus betul-betul menguatkan posisi kita. Nah, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis, dibuktikan ada bukti-bukti, tidak hanya berdasarkan emosi dan intuisi. Kemudian bisa dilampirkan juga atau dikuatkan dengan tabel, diagram, foto, gambar atau yang lainnya. Begitu ya terkait dengan struktur. Nanti kita akan belajar setelah ada teksnya, kita akan belajar untuk mengidentifikasi bagian-bagian tadi, mulai dari kemudian di bagian awal tadi pernyataan posisi, kemudian tahap argumen, dan yang terakhir adalah penguatan pernyataan posisi. Jika sudah paham, Pak Anas akan sedikit menyampaikan tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi, ya. Ada banyak nanti kaidah kebahasaannya karena setiap teks berbeda-beda. Akan tetapi untuk ciri kebahasaan awal ini Pak Anas akan menyampaikan tentang nominalisasi atau pembendaan. Ya, barangkali kalian masih asing dengan istilah ini. Nominalisasi adalah pembendaan atau kata dasarnya adalah nomina, kata benda. Kata benda itu apa tuh contohnya? Meja, kursi, itu kata benda. Sesuatu yang kita bisa lihat dia adalah subjek dalam sebuah kalimat, itu adalah benda. Termasuk manusia, binatang, tumbuhan itu semuanya kata benda. Nah, di dalam kalimat ini kita bisa lihat ada dua kata yang saling terhubung, yaitu memberlakukan dan pemberlakuan. Yang kalimat pertama, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Kemudian yang kedua, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Ada dua kata yang mirip ya, yang berkaitan, memberlakukan dan pemberlakuan. Nah, kalian lihat memberlakukan dari kata berlaku kemudian ada imbuhan me dan kan ya. Nah, kata ini adalah jenis kata kerja ya. Kata yang menyatakan sebuah kegiatan aktivitas itu adalah kata kerja memberlakukan. Nah, kemudian di kalimat kedua, kenapa bentukannya menjadi pemberlakuan? Nah, disinilah kemudian yang dinamakan